Diceritakan menurut riwayat Israeliat, Antiokhia adalah sebuah kota, bagian dari negeri Romawi dan dipimpin oleh seorang raja yang zalim. Penyembah patung bernama Antikus. Nabi Isa menginginkan agar penduduknya beriman kepada Allah. Beliau mengutus 2 orang dari golongan Hawari yang akhirnya didustakan oleh penduduk itu. Setelah itu, diutus kembali Hawari yang ketiga. Mereka berkata, Nabi Isa telah mengutus 2 utusan ke Antiokhia, kemudian keduanya bertemu dengan seorang kakek yang sedang menggembalakan domba-dombanya. Kakek ini bernama Habin An-Najjar. Keduanya mengajak si kakek untuk beriman kepada Allah dan menerangkan bahwa mukjizat keduanya adalah menyembuhkan penyakit. Diceritakan bahwa si kakek mempunyai anak yang sakit gila. Kemudian kedua utusan tadi mengusap anak itu dan ternyata sembuh. Maka berimanlah kakek itu. Setelah kejadian itu, tersebarlah keahlian mereka berdua di seluruh kota. Keduanya banyak menyembuhkan berbagai penyakit. Ketika Raja Kafir penyembah berhala mendengar berita tentang keduanya, ia marah dan memenjarakan keduanya. Setelah Nabi Isa tahu apa yang terjadi pada 2 utusan itu, beliau mengutus utusan yang ketiga yang bernama Syamun. Karena dia tahu apa yang terjadi pada kedua temannya, maka dia mencari tipu muslihat supaya sampai pada raja hingga berhasil dan menyembunyikan keimanan serta agamanya. Kemudian, dia dapat hidup dengan raja dan menjadi teman dekatnya. Pada suatu hari berkatalah dia kepada raja, aku mendengar bahwa engkau telah memenjarakan 2 orang yang mengajakmu beriman kepada Allah, bolehkan aku bertanya perihal keduanya? Raja berkata, kemarahan telah menghalangi antara aku dan pertanyaan tentang keduanya. Kemudian dia berkata, bagaimana kalau mereka kupanggil sekarang? Keduanya pun dipanggil. Kemudian Syamun berkata, apa yang menjadi bukti dari agama kalian berdua? Keduanya berkata, kami menyembuhkan orang yang buta. Kemudian mereka mendatangkan seorang laki-laki yang buta matanya, seakan-akan tak ada tempat bagi matanya karena menyatu dengan pelipisnya. Berdoalah kedua utusan ini pada Allah. Tidak lama kemudian terbukalah kedua mata anak itu dan bisa melihat. Terkejutlah raja dengan apa yang baru dilihatnya. Ia berkata, ada seorang anak yang telah 7 hari mati dan belum dikubur karena menunggu kedatangan bapaknya. Apakah kalian berdua dapat menghidupkannya? Keduanya menjawab, ya. Kemudian keduanya berdoa kepada Allah secara terang-terangan, sementara Syamun berdoa dengan cara sembunyi-sembunyi. Maka Allah menghidupkan mayat itu. Kemudian ia berdiri dan berkata pada manusia, aku telah mati sejak 7 hari yang lalu dalam keadaan musyrik, maka aku dimasukkan ke dalam 7 lembah neraka. Maka berhati-hatilah kalian dengan kemusyrikan kalian dan berimanlah kalian kepada Allah. Kemudian dibukalah pintu-pintu langit dan aku melihat seorang pemuda tampan memberi syafaat kepada ketiga orang ini, yaitu Syamun dan kedua temannya, hingga Allah menghidupkanku, dan aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Isa adalah Nabi Allah dan menyampaikan kalimatnya. Sesungguhnya mereka adalah utusan-utusan Allah. Mereka berkata, Syamun juga bersama mereka. Dia berkata, betul. Bahkan dialah yang paling utama di antara mereka. Maka Syamun memberitahukan mereka bahwa sesungguhnya dia adalah utusan Al-Masih untuk mengajak mereka beriman pada Allah. Maka raja itu beriman bersama sebagian besar kaumnya, sementara sebagian yang lain tetap dalam kekafiran. Dalam versi lain dikatakan bahwa raja tidak beriman, bahkan dia bertambah kufur dan menentang, kemudian menindas dan menyiksa mereka, serta ingin membunuh dan menghukum mereka. Kemudian datanglah dari ujung kota seorang laki-laki dengan bergesa-gesa. Dia itu adalah Habib bin Mari, yaitu Habib An-Najjar yang dulu dilewati oleh kedua utusan pertama, serta anaknya yang gila yang telah disembuhkan oleh mereka. Kemudian dia berkata pada raja dan tentara-tentaranya, mengajak mereka beriman kepada Allah dan utusan-utusannya sambil mengumumkan keimanannya. Maka marahlah raja padanya dan memerintahkan kepada tentaranya supaya mereka membunuh laki-laki itu. Kemudian mereka pun menangkap dan membunuhnya.
Dikatakan bahwa mereka menginjak-injaknya sehingga keluarlah isi perutnya melalui dubur hingga mati. Dikatakan pula bahwa mereka merajamnya dengan batu. Sementara itu ia berkata, "Ya Allah, ampunilah kaumku, sesungguhnya mereka tidak mengetahui." Kemudian mereka membunuhnya dan membunuh 3 utusan itu. Diceritakan bahwa ketika ingin membunuh Habib Panajar, Allah mengangkatnya ke langit kemudian ke surga. Adapun penduduk kota itu, telah datang kepada mereka Jibril dengan jeritan suatu yang menghancurkan mereka semua.